Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya Pak Putra akan memperkenalkan diri kembali bahwa saya Bapak Putra Budi Kurniawan akan mengampu atau mengajar mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di kelas kalian. Semoga kita dapat belajar dengan baik agar tujuan pembelajaran PJOK kita dapat tercapai dengan baik pula. Dalam pertemuan kali ini, materi kita atau bab 1 materi kita adalah permainan bola besar. Jadi permainan bola besar. Gerak lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif pada permainan bola besar. Permainan bola besar ini ada banyak. Mungkin kalian sudah mendapatkan materi dari saya atau dari Pak Sandi sebelumnya bahwa permainan bola besar contohnya adalah sepak bola, bola basket, bola voli. Saya ulangi lagi, permainan bola besar contohnya adalah sepak bola, bola basket, bola voli. Itu. Kemudian selanjutnya gerak lokomotor, gerak non lokomotor, dan gerak manipulatif. Gerak lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat. Gerak lokomotor adalah gerak yang berpindah tempat. Jadi pindah tempat. Jadi dari satu tempat berpindah ke tempat lain. Ini namanya gerak lokomotor. Jadi dari titik A Pak Putra pindah ke tempat B, ini namanya adalah gerak lokomotor. Kemudian yang kedua, gerak non lokomotor. Gerak non lokomotor adalah gerak yang tidak berpindah tempat. Jadi Pak Putra bergerak tapi tidak berpindah tempat, tetap di sini. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah gerak non lokomotor. Selanjutnya yang ketiga adalah gerak manipulatif. Gerak manipulatif adalah gerak yang memindahkan satu benda dari satu tempat ke tempat lain. Contoh, melempar bola. Nah, melempar bola adalah memindahkan dari titik A, dari tempat Pak Putra ke tempat lain, ke sana. Nah, itu namanya adalah gerak manipulatif. Selanjutnya, contoh-contoh dari gerakan lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif adalah satu, untuk gerak lokomotor contohnya adalah berlari, berjalan, meluncur, melompat ke depan. Nah, itu contoh dari gerak lokomotor. Kemudian contoh dari gerak non lokomotor adalah menggerakkan tangan, menggelengkan kepala, kemudian jalan di tempat ini tidak berpindah tempat, tetap di tempat yang sama. Kemudian gerak manipulatif contohnya adalah melempar bola. Jadi melempar bola, menendang bola, menggelindingkan bola, ini namanya adalah gerak manipulatif. Nah, gerak lokomotor, non lokomotor, dan manipulatif tadi. Pada pertemuan kali ini kita lebih konsen ke gerak lokomotor terlebih dahulu. Jadi gerak lokomotor pada permainan bola besar. Jadi gerak lokomotor pada permainan bola besar. Gerak lokomotornya apa? Berjalan. Dalam sepak bola contoh, dalam sepak bola. Gerak lokomotor dalam sepak bola apa aja? Jadi gerak lokomotor dalam sepak bola adalah berlari. Dalam sepak bola kan pasti ada berlari. Yang pertama. Kemudian berjalan, pasti ada berjalan juga. Kemudian yang ketiga melompat. Melompat ke depan. Waktu menyundul kan kita pasti melakukan lompatan. Jadi itu adalah gerak lokomotor pada permainan bola besar, khususnya tadi sepak bola. Sama juga dalam bola voli juga sama, pasti ada lari, jalan, lompat. Dalam bola basket pun sama, ada lari, jalan, lompat. Seperti itu. Nah, dalam pertemuan kali ini kita mempraktekkan gerak lokomotor atau latihan gerak lokomotor atau latihan dalam permainan bola besar. Gerak lokomotornya contohnya adalah berlari. Jadi nanti kita melakukan lari bolak-balik. Pak Putra akan menjelaskan nanti, tapi sebelumnya saya ingatkan kembali, setiap mau melakukan praktek olahraga harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Jadi nanti anak-anak melakukan pemanasan terlebih dahulu seperti yang sudah diajarkan oleh saya sendiri atau oleh Pak Sandi sebelumnya, bahwa pemanasan dimulai dari tangan, kepala, pinggang, kaki, nanti dilaksanakan terlebih dahulu. Setelah itu baru mempraktekkan gerak lari bolak-balik yang nanti tugasnya dikumpulkan ke Pak Putra. Jadi untuk lari bolak-balik ini yang kita butuhkan adalah yang pertama kun.
Kalau di rumah tidak ada kun, bisa menggunakan kardus. Jadi nanti bisa menggunakan 2 kardus atau bisa menggunakan sandal. Sandal 1 pasang, kan ada 2. Nah, bisa menggunakan sandal. Karena di sini ada kun, jadi Pak Putra pakai kun. Nanti anak-anak di rumah bisa menggunakan kardus atau sandal. Nah, yang kedua yang dibutuhkan adalah halaman. Jadi di rumah bisa di halaman depan rumah yang tidak usah panjang-panjang, cukup 3 meter saja digunakan untuk lari bolak-balik ini. Kalau di halaman kurang begitu nyaman, bisa di jalan depan, di gang itu jalan depan yang aman. Kalau aman ya, kalau tidak aman di halaman saja. Seperti itu. Langsung saja Pak Putra akan mempraktekkan kun ini, atau nanti bisa diganti kardus atau sandal, ditaruh di tempat A. Jadi ini, kalau tidak bisa digaris aja, itu bisa dibuat garis lurus. Kemudian ditarik garis lurus ke belakang gini. Kun yang kedua ditarik lurus ini. Panjangnya 3 meter boleh. Jadi tidak usah terlalu panjang, 3 meter seperti ini. Nah, tarik lurus, kita di sebelah kun. Jadi melakukan lari bolak-balik selama 1 menit. Nanti prakteknya seperti itu, tugasnya seperti itu. Kalian bisa melaksanakan dengan baik. Contoh gerakannya adalah gini. Pak Putra akan mencontohkan dengan pelan dulu. Lari, kemudian memegang garis. Ini. Setelah memegang garis, kita berbalik kembali ke sana, lari lagi, memegang garis kembali. Ini. Nah, begitu seterusnya sampai 1 menit. Jadi dilakukan selama 1 menit, larinya juga kenceng. Itu ya. Jadi langsung Pak Putra praktekkan gerakan yang lebih kencengnya seperti ini. Nah, gerakannya seperti itu, dilakukan selama 1 menit. Saya ingatkan kembali, sebelum melakukan gerak lari bolak-balik ini, anak-anak harus melakukan pemanasan terlebih dahulu. Jadi, untuk pemanasannya tidak usah dikirim tugasnya, jadi anak-anak cukup mengirimkan tugas yang lari bolak-baliknya saja. Jadi cukup sekian untuk materi kita pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya Pak Putra minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.